Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Passenger. Sungguh kita mengucap syukur hari yang baru dikaruniakan kepada kita semua untuk mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan bersama Bread of Life. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan pagi hari ini, pemberitaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Mayanto. Sungguh setiap pemberitaan firman yang dibagikan boleh memberkati kita semua. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar mengasihi dan memelihara kita sekalian sampai hari ini. Sebagaimana kita ada, itu semua hanya oleh karena anugerah dan rahmat-Nya yang ajaib. Maka tetapkanlah hatimu untuk tetap percaya dan merendahkan diri di bawah kaki-Nya, karena di dalam Dia selalu ada kekuatan dan pengharapan yang melampaui segala akal. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu tetap menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kasih dan rahmat Allah di dalam Kristus berlaku atas kami, yang oleh karenanya kami hidup dan oleh karenanya kami memiliki pengharapan. Dan pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Maka biarlah kiranya terang wahyu ilahi senantiasa memberikan penerangan atas budi dan hati kami, supaya tetap memandang kepadamu, mendengar sabda Allah yang menguatkan dan meneguhkan, dan kami semakin bertumbuh-tumbuh di dalam Engkau, di dalam pengharapan akan Kristus Yesus Tuhan, yang memberikan kasih anugerahnya yang ajaib tetap berlaku atas kami dan seisi rumah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, realitas kehidupan tidak selalu mudah. Bahkan kita harus sadari bahwa tantangan semakin ke depan tidak semakin ringan. Angin pencobaan bisa menerpa siapa saja yang dia mau sapa, termasuk kita. Dari sapaan lembut hingga tajam menusuk ke dalam dada dan jiwa kita, bahkan bisa membelah ruang hening yang kita miliki bersama dan mengubahnya, membuat terserak, hancur berantakan. Dimungkinkan terjadi dan berlaku atas kita. Nah saudara, hidup yang istimewa itu bukan terletak kepada tidak adanya tantangan atau pada ringannya beban dan nihilnya tantangan yang kita miliki. Orang seringkali berpikir, wah, hidupnya istimewa sekali karena nggak ada tantangan dan nggak ada beban. Keistimewaan hidup saudara itu justru terletak kepada kemampuan kita untuk sanggup memikul dan menghadapi segala beban dan tantangan yang Tuhan izinkan. Keistimewaan hidup bukan terletak kepada ketiadaan beban dan tantangan itu. Sebaliknya, keindahan ketika kita menyelusuri setiap pematang sawah yang Tuhan izinkan kita tapaki, yang walaupun sempit dan licin, kita disanggupkan untuk menjaga keseimbangan langkah agar tidak terjatuh. Dan itulah keindahan. Lalu apa yang disebut dengan kemenangan sejati? Kemenangan sejati itu justru terjadi jika kita ada dalam pertandingan yang sesungguhnya. Salah jika kita berpikir untuk mendapatkan piala tetapi tanpa perjuangan dan kompetisi. Bukan sekedar juara dan piala itu yang disebut sebagai kemenangan, tetapi adalah perjuangan dalam kompetisi yang kita menangkan. Itulah kemenangan sejati. Juara dan piala kita menjadi istimewa karena ada pertandingan yang kita hadapi. Ada perlombaan yang kita menangkan. Maka kalau engkau merindukan kemenangan sejati, bukan melarikan diri dari realitas yang sedang terjadi, itu jawabnya. Engkau bisa membeli piala, bahkan sangat mahal, tetapi bukan berarti engkau juara jika engkau tidak memasuki gelanggang pertandingan yang sesungguhnya, menaklukkan dan mengalahkannya.
Itu kemenangan sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup juga bukan sekedar bowean. Hidup itu bukan hanya sekedar angan-angan agar yang terjadi adalah seperti apa yang kita ingini. Beban, persoalan, dan tantangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari manusia dan kehidupan. Memisahkan manusia dan kehidupan dari beban persoalan dan tantangan memiskinkan kehidupan itu sendiri. Lalu apa yang harus kita sadari? Kita harus mengakui dan menyadari bahwa beban, persoalan, dan tantangan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Dengan mengakui dan menyadarinya, saudara akan berada satu langkah ke depan untuk menemukan kemenangan sejati. Jadi jangan izinkan engkau dibuai dengan impian kosong bahwa kehidupan adalah kenyataan tanpa beban. Engkau perlu bangun dan sadar. Akui bahwa itu adalah bagian kehidupan. Karena dengan mengakuinya, engkau berada di ambang kemenangan. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, bukan lagi apakah kita bisa menjalani hidup tanpa beban, masalah, dan tantangan. Karena itu tidak mungkin. Tapi pertanyaan yang benar adalah, bagaimana supaya kita tidak kalah oleh masalah dan tetap teguh di tengah gemuruh dan menang melampaui segala tantangan. Jangan hanya berpikir bagaimana supaya beban itu tidak ada. Jangan pernah hanya engkau bermimpi bagaimana tantangan itu sirna. Tetapi bagaimana engkau tetap teguh dan menang di tengah tantangan dan gemuruh persoalan yang berlaku atas hidup. Kepada orang-orang di Korintus, Rasul Paulus dengan sangat menarik meneguhkan kita semua. Bahwa ternyata dalam segala hal kami ditindas, namun gak terjepit. Kita rindu. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kita berharap itu terjadi atas kita. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. You are not alone. Kita gak sendiri. Berdiri dan lanjutkan perjalananmu. Karena engkau ditemani oleh Tuhan. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Sekuat apapun angin menerpa, sebesar apapun badai bergelora, engkau tidak binasa oleh karenanya. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Pertanyaannya, bagaimana mungkin itu terjadi? Disinilah justru kita harus belajar bahwa ternyata kita bisa menang melawan tantangan. Bukan dengan cara menghindarinya, tetapi justru menghadapinya. Namun harus ingat, bukan melangkah dengan asal saja, tanpa asa dan kuasa yang bisa membuat kita mengatasinya. Engkau perlu asa, pengharapan. Engkau perlu kuasa, kekuatan yang memampukan engkau untuk mengatasi segala hal. Kita ini hanyalah bejana tanah liat yang rapuh. Begitu kesadaran yang harus kita miliki. Tetapi ingat, harta berharga harus ada dalam diri kita yang melampaui kerapuhan kita sendiri. Apa itu? Itulah kekuatan Allah yang melimpah, yang membuat kita tidak menyerah kalah oleh masalah. Amin. Mari kita berdoa untuk menanggapi kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, pagi hari ini sungguh kami diberkati oleh firman Tuhan yang dibagikan, senantiasa hidup kami ada di dalam anugerah penyertaan Tuhan di dalam segala perkara yang sedang kami alami. Berkati untuk Sobat Messenger,
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang beribadah pada pagi hari ini, di dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap usaha pekerjaan kami yang sedang kami lakukan, baik di rumah ataupun di kantor. Tuhan Yesus, Engkau yang terus memberkati semua yang kami lakukan berhasil, lindungi, pelihara kami dari penyebaran virus COVID-19 yang masih cukup tinggi beberapa hari terakhir ini. Kau yang berikan perlindungan secara sempurna bagi setiap kami. Berdoa untuk keluarga-keluarga, masing-masing sobat messenger, setiap kami yang beribadah pagi hari ini, Engkau yang memberikan pertolongan segala kebutuhan di tengah keluarga kami. Engkau yang mencukupi setiap anak-anak kami yang harus studi, pembelajaran secara online. Tuhan juga memberkati setiap perlengkapan, peralatan, bahkan internet yang digunakan, semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga proses pembelajaran ini dapat diikuti dengan baik, membekali setiap anak-anak kami untuk masa depan yang cerah. Bagi orang tua kami, bagi saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama tinggal satu rumah dengan kami, mereka ada di kota yang lain, di pulau yang lain, bahkan di negara yang lain, Tuhan juga terus memberikan perlindungan, pemeliharaan, kehidupan di tengah keluarga kami masing-masing. Sungguh ada kebaikan yang Engkau kerjakan. Ikat kami dengan kasih yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Meski kami jauh, tapi kami dapat berkomunikasi dengan baik untuk mengerti, memahami setiap kondisi keluarga masing-masing, dan Engkau memberikan kepada kami segala hal yang kami butuhkan. Berdoa untuk semua masyarakat Indonesia di tengah masa PPKM sekarang ini, Engkau terus berikan pertolongan dan perlindungan, ada kerjasama sinergi yang baik di antara pemerintah pusat hingga daerah-daerah, Satpol PP dan aparat keamanan yang menjalankan kebijakan demi kebijakan, dan juga para tenaga medis, mereka yang terus bekerja keras untuk melayani. Engkau yang memberikan pertolongan kepada setiap petugas, baik juga Satgas COVID-19, semua dapat membawa kebaikan, perlindungan, bahkan penyebaran virus COVID-19 ini dapat segera terkendali. Berdoa untuk semua masyarakat, mereka dapat merespon semua kebijakan dengan baik, meski berimbas hal yang berat bagi sebagian masyarakat. Mereka kesulitan untuk mendapatkan penghasilan demi kebutuhan di tengah keluarga. Tuhan juga akan memberikan pertolongan kepada mereka. Kami dapat mengambil bagian untuk menjalankan protokol kesehatan dengan penuh disiplin, menjaga kesehatan kami, bahkan menyambut program vaksinasi ini dengan antusias, sehingga pada saatnya nanti Tuhan Yesus akan campur tangan mendatangkan kekebalan massa di tengah bangsa dan negara Indonesia ini. Berkati untuk segala kebutuhan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan ini. Tuhan, Engkau yang akan cukupkan segala sesuatunya. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari. Kita hidup di dalam perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, senantiasa kita hidup dalam anugerah Tuhan. Karena itu mengucap syukurlah dalam segala hal, dan berserulah kepadanya ketika kita mengalami kesesakan, karena Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkati.